Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mau latihan beberapa soal untuk mendalami KD 3.1 dalam pelajaran agama Katolik. Ayo kita mulai melihat apa saja soalnya. Pertanyaan dari materi diriku. Yang pertama, nama Yesus diberitahukan oleh malaikat. Malaikat siapa ya? Ayo kita lihat. A. Mikael, B. Rafael, C. Gabriel. Kira-kira di antara ketiga nama malaikat ini, salah satunya ialah malaikat yang memberitahukan nama Yesus kepada Maria. Mari kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar terdapat pada huruf C. Betul sekali, jawabannya terdapat pada huruf C, yaitu malaikat Gabriel. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nomor 2. Yesus diberi nama ketika berumur. Kira-kira umur berapa ya Yesus diberi nama? A. 8 hari, B. 8 bulan, C. 8 tahun. Di antara ketiga jawaban ini, manakah yang paling benar anak-anak? Bisa ditebak loh, nanti kita lihat jawaban yang benar yang mana ya. Ternyata jawaban yang benar terdapat pada huruf A, yaitu 8 hari. Yeay! Itulah jawaban yang benar tentang pertanyaan Yesus diberi nama ketika berumur. Jawabannya ialah 8 hari. Nah, bagaimana anak-anak sudah bisa memahami pertanyaan ini? Tentu ya, sekarang kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nomor 3, burung apakah yang Maria dan Yosef persembahkan di bait Allah? Ini kisahnya ketika mereka membawa Yesus juga ke bait Allah ya. Tentu anak-anak masih ingat materinya. Ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, Maria dan Yosef membawa sepasang burung titik-titik. Nah, mari kita melihat. A. Ayo dilihat gambarnya. B. Silakan dilihat gambarnya. C. Silakan juga dilihat gambarnya. Nah, di antara ketiga gambar ini, di mana terdapat 3 jenis burung yang berbeda dan tentu memiliki juga nama yang berbeda. Nah, di antaranya manakah burung yang dipersembahkan oleh Maria dan Yosef ketika membawa Yesus di bait Allah untuk diberi nama dan disunat? Mari kita lihat jawaban yang benar. Terdapat pada huruf B. Jawaban yang benar terdapat pada huruf B. Itu burung apa anak-anak? Sepasang burung merpati. Jadi ingat ya, ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, Maria dan Yosef membawa sepasang burung merpati. Sekarang kita lanjut. Pertanyaannya ialah, nama imam yang menerima Yesus di bait Allah ialah A. Simon, B.
Adam. C. Simeon. Kalau anak-anak ingat cerita tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah, di situ ada seseorang yang menerima Yesus di Bait Allah yang sudah lama menunggunya. Tentu ingat ya, maka jawabannya ialah terdapat di mana ya kira-kira? Ayo ditebak. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, mari kita cocokkan. Apakah jawabanmu benar? Jawaban yang benar terdapat pada huruf C. Itulah nama imam yang menerima Yesus di Bait Allah. Diingat-ingat ya anak-anak. Nama imam yang menerima Yesus di Bait Allah ialah Simeon. Berikutnya kita mau melihat soal nomor 5. Sekarang yang ditanya di soal nomor 5 ialah nama nabi perempuan yang menerima Yesus di Bait Allah ialah, ayo diingat-ingat. Jawaban alternatif jawabannya A. Hawa, B. Hana, C. Maria. Nah, ayo dipilih jawaban yang benar. Nanti kita akan melihat apakah jawabanmu tepat. Jawaban yang tepat terdapat pada huruf B, yaitu Hana. Di Bait Allah ada 2 orang yang menerima Yesus. Yang pertama seorang imam bernama Simeon, dan yang kedua seorang nabi perempuan bernama Hana. Jadi anak-anak diingat-ingat ya materinya, supaya nanti kalau mengikuti ujian atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu gurumu di sekolah, anak-anak bisa menjawab dengan baik. Kita lanjutkan ya ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini sudah masuk dalam materi diriku dicintai Tuhan. Nah, bagaimana pertanyaannya? Yaitu, Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak karena anak-anak memiliki sikap A. Jujur, B. Pendiam, C. Marah. Ayo dipilih jawaban yang benar, yang menurut kamu benar. Kenapa Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak? Karena apa? Jawabannya terdapat pada huruf A, yaitu karena anak-anak itu jujur, polos ya, selalu mengatakan apa adanya, tidak bisa berbohong. Jadi, kalau selama ini kamu terbiasa berbohong, hati-hati. Nanti Tuhan akan sedih. Maka supaya Tuhan menjadi senang, anak-anak harus bersikap jujur. Berikutnya, kita mau melihat soal nomor 7. Sekarang, Bu Guru meminta anak-anak memperhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah sikap anak yang membuat Tuhan senang. Seperti pada gambar di bawah ini ialah, kira-kira kedua anak ini sikapnya apa ya? Mari kita lihat jawabannya. A. Bermain sendiri. B. Melawan orang tua. C. Membantu ibu. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Tentukan pilihanmu. Nah, kira-kira pilihan jawabanmu tepat? Yuk kita lihat. Jawaban yang tepat ialah C. Tindakan anak-anak ini ialah membantu ibunya. Oke, nanti kalau ada lagi gambar atau berbeda mungkin, terus harus dicocokkan dengan alternatif jawaban. Berikutnya kita mau melihat soal nomor 8. Mari kita lihat gambarnya. Pertanyaannya adalah,
Untuk membalas cinta Tuhan, kita datang seperti anak-anak pada gambar di bawah ini dengan cara. Nah, anak-anak pada gambar ini kan datang kepada Tuhan dengan bahagia, ya kan? Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, anak-anak, kita bisa lakukan dengan cara apa? A. Suka marah. B. Rajin berdoa. C. Sering bermain. Kira-kira di antara ketiga jawaban ini, manakah pilihanmu yang menurutmu jawaban yang benar? Kalau kita lihat, jawaban yang tepat terdapat pada huruf B, yaitu rajin berdoa. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan rajin berdoa. Begitu ya anak-anak. Untuk pertanyaan ini jawabannya ialah rajin berdoa. Sekarang kita mau melihat pertanyaan nomor 9. Materi tentang diriku dicintai Tuhan. Tuhan mencintai anak-anak melalui cinta, A. Orang tua. B. Diri sendiri. C. Harta. Nah, di antara ketiga jawaban ini, manakah yang paling tepat? Untuk pertanyaan Tuhan mencintai anak-anak melalui cinta. Jawaban yang benar ialah A. Melalui cinta orang tua. Begitu untuk pertanyaan nomor 9. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nomor 10. Jumlah murid Yesus ialah A. 10, B. 11, B. 12. Di antara ketiga jawaban ini, tentukan pilihan jawabanmu. Dan nanti kita lihat mana jawaban yang paling tepat. Jumlah murid Yesus terdapat pada huruf C, yaitu 12 orang. Ya. Sekarang kita lanjut pada pertanyaan nomor 11. Salah satu nama murid Yesus ialah A. Simon Petrus, B. Nabi Elia, C. Zakheus. Di antara ketiga jawaban ini, manakah yang termasuk nama murid Yesus? Sudah ketemu jawabannya? Jika sudah, jawaban yang tepat terdapat pada huruf A, yaitu Simon Petrus. Sekarang kita mau melihat pertanyaan nomor 12. Memiliki banyak teman dapat membuat kita A. Diam, B. Sedih, C. Bahagia. Untuk pertanyaan ini sangat gampang ya menentukan jawabannya. Maka kita langsung aja, jawaban yang tepat terdapat pada huruf C. Sekarang kita lihat pertanyaan 13. Teman adalah anugerah atau pemberian dari titik-titik untuk kita. A. Teman, B. Tuhan, C. Guru.
Mana jawaban yang paling tepat anak-anak? Pertanyaannya adalah teman adalah anugerah atau pemberian dari A. Teman sendiri, B. Tuhan, C. Guru. Tentukan jawabanmu. Kira-kira pilihan jawabanmu tepat? Mari kita lihat. Jawaban yang tepat ialah B. Pemberian dari Tuhan. Sekarang kita lihat pertanyaan ke-14. Tindakan yang baik saat bermain bersama teman, seperti pada gambar di bawah ini, ialah, silakan diamati gambarnya. Yang ditanya ialah tindakan yang baik saat bermain. A. Mendorong teman, B. Mengejek teman, C. Tidak membedakan teman. Silakan tentukan pilihan jawabanmu dan kita lihat apakah jawabanmu benar. Jawaban yang benar ialah C. Tidak membedakan teman. Sekarang kita lihat pertanyaan nomor 15. Siapa sajakah nama-nama murid Tuhan Yesus? Ayo ditentukan. Kamu masih ingat enggak nama-nama murid Tuhan Yesus? Nah, sekarang untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat. Pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Nah, ini anak-anak, nama-nama murid Tuhan Yesus. Bisa dihafal kembali ya kalau memang tadi ada beberapa nama yang kamu salah. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan terakhir yaitu Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus. Diingat-ingat ya anak-anak.